Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 8, hari ini adalah lanjutan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu bab pola bilangan. Jenis-jenis pola bilangan yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Bilangan-bilangannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Ini dapat kalian teruskan sampai ke N. Yang pertama berarti suku pertama, yang kedua bilangan 3 itu namanya suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Sampai suku ke N. Suku ke N adalah suku yang belum diketahui suku keberapa. Nah, rumus untuk mencari pola bilangan pada pola bilangan ganjil ini, UN-nya yaitu 2N kurang 1. Contohnya cari adalah U11, di mana N sama dengan 11. Jadi kalian hanya merubah N menjadi 11 pada rumus ini. 2N artinya 2 dikali N, karena N-nya 11 artinya 2 kali 11 dikurang 1, sehingga diperoleh 22 dikurang 1 yaitu 21. Nah, kalian akan mengetahui suku ke-11-nya yaitu 21. Apabila kalian ingin mencari suku ke 100, suku ke 300, atau suku kesekian, atau suku ke N, maka kalian juga bisa menggunakan rumus tersebut. Jenis yang kedua yaitu pola bilangan genap. Pola bilangan genap terdiri dari bilangan-bilangan yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Tentunya terdiri dari bilangan-bilangan genap. Nah, untuk mencari suku ke N, rumusnya adalah 2N atau 2 dikali N. Misalkan kalian ingin mencari berapakah suku ke 100 misalnya pada pola bilangan genap ini, sehingga kamu akan merubah UN menjadi U100, di mana N-nya adalah 100. Masukkan ke rumus 2N berarti 2 dikali 100. Jadi suku ke 100-nya adalah 200. Begitu seterusnya untuk suku ke sekian. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ini kaitannya pada gambar di bawah ini bisa kita lihat. Ini adalah bola-bola di mana suku pertamanya 1 bola, suku keduanya 4 bola, suku ketiganya yaitu 9 bola, suku keempatnya yaitu 16, dan suku kelima sampai suku seterusnya bisa kita cari. Nah, kita lihat pola bilangannya 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Kamu diminta untuk menganalisa pola yang digunakan pada pola bilangan persegi. Ternyata setiap suku itu dikuadratkan atau dipangkat duakan. Contoh, pola bilangan suku pertama 1 itu diperoleh dari 1 kuadrat. Pola bilangan suku kedua 2 kuadrat yaitu 4. Kemudian 3 kuadrat 9, 4 pangkat 2, 16. Berarti suku yang kelima yaitu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 berarti 25. Suku ke-6, 6 pangkat 2 berarti 36. Begitu seterusnya sampai suku ke N. Jenis yang keempat namanya pola bilangan persegi panjang. Kenapa dikatakan persegi panjang? Kita bisa lihat dari pola gambarnya. Untuk suku yang pertama ada 2 bola membentuk panjang 2 lebar 1. Suku kedua bisa kita umpamakan panjangnya 3, lebarnya 2. Suku ketiga panjangnya 4, lebarnya 3. Suku keempat panjangnya 5, lebarnya 4. Tambah-tambah 1 setiap panjang dan lebarnya. Kalau saya minta suku kelima untuk melanjutkan ini, pastilah panjangnya 6 atau terdiri dari 6 bola untuk panjang, dan tingginya terdiri dari 5 bola. 6 dikali 5 berarti suku kelimanya adalah 30. Atau bisa kita gunakan rumus yang telah diberikan, UN sama dengan N kali N tambah 1. Jika saya tanya suku ke 100, kita hanya tinggal mengganti N sama dengan 100. U100 sama dengan N-nya 100 dikali 100 ditambah 1.
sehingga diperoleh 100 dikali 101, sehingga diperoleh 10.100. Itulah banyaknya bola atau jumlah bola pada suku ke-100. Selanjutnya jenis yang kelima yaitu pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga tentulah mengaitkannya dengan sebuah segitiga. Coba kita perhatikan pola susunan bola tersebut. Yang pertama ada 1 bola, suku kedua ada 3 bola, suku ketiga 6 bola, dan suku keempat ada 10 bola. Nah, kira-kira kalau kita ditanya suku berikutnya, bagaimanakah susunan bola tersebut? Kita perhatikan ternyata setiap suku ditambahkan sisi kanannya 2, ini awalnya, kemudian ditambah 3 di atas, kemudian ini awalnya ditambahkan 4 di atas. Berarti nanti di sini sudah pola ke suku keempat ditambah lagi di atasnya 5 bola. Artinya suku kelima adalah 15. Coba kita cari menggunakan rumus suku ke n untuk mencari suku ke-5. U5 sama dengan setengah dikali 5 dikali 5 tambah 1 sama dengan 5/2 dikali 6, maka diperolehlah 15. Jadi rumus ini dapat membantu kita untuk menemukan pola yang lebih besar. Yang ke-6 yaitu pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci bilangannya adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, kira-kira setelah kalian menganalisanya secara sederhana, bagaimanakah pola bilangan Fibonacci ini? Nah, ternyata setiap suku ditambahkan dengan suku sebelumnya. Coba perhatikan suku pertama dan suku kedua. 0 dan 1, sehingga suku ketiganya 0 tambah 1 yaitu 1. Suku keempat, 1 tambah 1 yaitu 2. Suku ke-5, 1 tambah 2 yaitu 3. Suku ke berikutnya 2 tambah 3, 5. Suku berikutnya 3 tambah 5, 8. Berarti suku setelah 8 ini adalah 5 tambah 8 yaitu 13. Nanti suku selanjutnya 13 tambah 8, 21, begitu seterusnya. Itu dikatakan pola bilangan Fibonacci. Selanjutnya menentukan suku suatu pola bilangan. Untuk menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan, kita bisa menganalisanya secara sederhana. Jadi anak-anak, kalian hanya perlu berlatih terus-menerus agar lebih mengenal pola bilangan tertentu. Nah, lihat contoh soal yang pertama, diberikan bilangan 5, 9, 13, 17, 21, dan seterusnya. Kalian ditanya, berapakah bilangan selanjutnya? Nah, kita akan menganalisa pola bilangan ini. Ternyata suku pertama 5, suku kedua 9. Suku pertama ke suku kedua itu adalah dijumlahkan positif 4. 9 ke 13 hasil dari 9 ditambah 4. 13 ke 17 juga ditambah 4. 17 ke 21 juga ditambah 4. Ternyata pola bilangannya adalah ditambah 4. Sehingga kita akan bisa menentukan berapa bilangan setelah 21, yaitu 21 ditambah 4 sama dengan 25. Nanti di sini 25. Nah, bilangan setelah 25 juga bisa kita ketahui. 25 ditambah 4 yaitu 29. Sehingga setelah 25 adalah 9. Begitu seterusnya. Kalian akan bisa menentukan berapa bilangan selanjutnya. Contoh yang kedua, perhatikan bilangannya 61, 54, 47, 40, dan seterusnya. Setelah dianalisa suku pertama ke suku kedua, ternyata terjadi pengurangan bilangan bulat. Soal berikutnya, bilangannya adalah 61, 54, 47, 40, dan seterusnya. Setelah kita analisa, ternyata bilangan ini merupakan bilangan yang menurun bilangannya, berarti terjadi pengurangan. Nah, kira-kira polanya bagaimana? 61 ke 54 dikurang 7. 54 ke 47 juga dikurang 7. Berarti bilangan setelah 40 juga dikurang 7, yaitu 33.
Nah, berapakah bilangan setelah 33? Dikurang 7 juga, berarti 26. Begitu seterusnya. Nah, perhatikan soal berikutnya, yaitu soal ketiga. Diberikan bilangan-bilangan 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Kita lihat, kita analisa. Apakah ini bertambah atau dikurang atau bagaimana? Nah, 3 ke 6 ditambah 3. 6 ke 12 ditambah 6. 12 ke 24 tambah 12. Ternyata polanya tidak beraturan. Berarti polanya bukan ini. Kalau pengurangan juga tidak benar. Nah, setelah dianalisa ternyata perkalian 3 suku pertama ke suku kedua dikali 2, suku kedua ke suku ketiga juga dikali 2, begitu seterusnya. 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 kali 2 24, 24 kali 2 48. Artinya bilangan setelah 48 juga mengikuti pola tersebut, yaitu kali 2. 48 dikali 2 hasilnya adalah 96. Berarti di sini 96. Berapakah selanjutnya? 96 dikali 2, yaitu 192. Begitu seterusnya, kita akan dapat mencari atau menentukan bilangan selanjutnya. Perhatikan contoh soal berikutnya, yang keempat. Pertanyaannya, tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N tambah 2. Jadi pada soal ini yang diberikan adalah rumus, yang ditanya adalah bilangan atau susunan bilangannya. Kita akan memulai dari N sama dengan 1 atau dengan kata lain suku pertama. U1 berarti kita mengganti setiap N yang ada pada rumus. 3N artinya 3 kali N atau 3 kali 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Berarti suku pertama yaitu 5. Kita lanjutkan mencari suku kedua. Suku kedua artinya mengganti N menjadi 2. 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 8. Begitu juga U3. 3 dikali 3 tambah 2 sama dengan 11. Suku keempat 14. Suku kelima yaitu 17. Sehingga inilah 5 suku pertama dengan rumus yang telah diberikan. 5, 8, 11, 14, 17. Coba kita amati bagaimana polanya. 5 ke 8, 5 ke 8 tambah 3, 8 ke 11 ternyata juga tambah 3. Artinya kita juga bisa mencari U6 tanpa menggunakan rumus setelah kita mengetahui polanya. Suku ke-6-nya berarti adalah 20. Begitu seterusnya. Baik anak-anak, Ibu harap kalian paham dengan materi kita hari ini dan lebih mengenal pola bilangan. Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan pada minggu ini dan akan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Tetap semangat belajar, stay at home dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.